Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai kriteria audit SMK 3 masuk pada elemen ke-8. Nah, di elemen 8 ini ada 4 pasal, di mana setiap pasal itu ada beberapa kriteria lagi yang harus kita lengkapi ketika akan mengajukan SMK 3 pada Depnaker. Elemen 8 ini berhubungan dengan pelaporan dan perbaikan kekurangan yang ada di perusahaan kita. Nah, di elemen 8.1 itu membahas mengenai pelaporan bahaya. Jadi, kalau dijabarkan pada 81.1 yang paling penting adalah di perusahaan tersebut terdapat prosedur pelaporan bahaya. Nah, bagaimana cara pembuatan prosedurnya? Untuk pembuatan prosedurnya itu sudah ada guidance atau standar yang baku. Dan untuk pembuatan prosedur itu harus sama untuk semua prosedur atau SOP yang ada di tempat kerja dan di setiap unit. Pada kriteria kedua, mengenai pelaporan kecelakaan, di sini dijelaskan bahwa wajib untuk kejadian kecelakaan itu ada prosedur yang terdokumentasi, kemudian prosedur ini harus disosialisasikan kepada semua unit, dan minimal dari tiap unit itu ada yang paham bagaimana cara melaporkan terjadinya kecelakaan. Nah, SOP-nya itu bisa dijadikan satu mengenai kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kebakaran, atau SOP-nya itu khusus per tiap item dari kecelakaan kerja, PAK, maupun kebakaran. Nah, pada kriteria 8.3 mengenai pemeriksaan dan pengkajian, di sini yang wajib harus ada adalah prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaannya itu seperti apa. Nah, untuk kriteria 8.3.2, pemeriksaan dan pengkajiannya ini harus dilakukan oleh ahli K3 atau orang yang memang berkompeten. Begitu juga dengan timnya. Nah, bagaimana cara menentukan petugas tersebut kompeten atau tidak, bagaimana cara membuat timnya, itu kalian bisa melihat tayangan YouTube sebelumnya yang berhubungan dengan pembentukan tim pengkajian kecelakaan. Selanjutnya di kriteria 8.3.3, laporan pemeriksaan mengenai kejadian kecelakaan itu harus melampirkan mengenai rekomendasi beserta jadwal pelaksanaan dari rekomendasi perbaikan tersebut. Nah, untuk pembuatan rekomendasinya seperti apa, otomatis ini sudah dijabarkan pada prosedurnya tadi ya di 81.1. Selanjutnya di kriteria 8.3.4, di sini untuk laporan pemeriksaan kecelakaan itu harus ada penanggung jawabnya, di mana tadi penanggung jawabnya minimal sudah memiliki sertifikasi ahli K3. Akan lebih baik lagi jika penanggung jawabnya itu sudah mendapatkan sertifikasi mengenai investigasi kecelakaan yang diselenggarakan oleh BNSP atau badan sertifikasi lainnya yang memang diakui. Nah, kriteria selanjutnya dinyatakan bahwa setiap tindakan perbaikan yang dilakukan pada kecelakaan yang terjadi itu harus diinformasikan kepada seluruh tenaga kerja agar tidak terjadi kembali kecelakaan yang sama pada unit yang lain. Itulah fungsinya tindakan perbaikan itu harus diinformasikan.
kriteria 83.6, pelaksanaan dari perbaikan tadi itu harus dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan. Jadi jelas di sini ya. Jadi pendokumentasiannya, penginformasiannya itu secara dokumen itu dapat ditelusuri. Dan yang terakhir di kriteria penanganan masalah ada SOP kembali mengenai penanganan masalah dari K3 setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi intinya pada kriteria ke-8 ini terdapat 3 SOP yang harus dimiliki, yaitu SOP mengenai pelaporan bahaya, kemudian SOP mengenai laporan pemeriksaannya ini ya, dan terakhir adalah SOP mengenai hal yang mungkin terjadi setelah terjadinya kecelakaan tersebut. Kemudian ini contoh dari form untuk membuat laporan kecelakaan kerja. Untuk item-itemnya di sini sudah saya tampilkan yang baku yang harus dicantumkan, karena laporan kecelakaan ini selain harus disimpan di perusahaan juga harus dilaporkan ke Depnaker. Nah, ini bentuk laporan kecelakaan K3-nya. Kalau diurutkan kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi ada formulir, laporan riksa ujinya, kemudian nanti laporan kecelakaannya itu akan disampaikan kepada Kadisnaker, bagian kepengawasan, kemudian dari situ akan diajukan kembali ke Depnaker provinsi, baru ke menteri yang terkait. Nah, kenapa harus dilaporkan seperti ini? Hal tersebut dimaksudkan agar kecelakaan kerja itu bisa diminimalisir setiap perusahaan. Karena kalau perusahaan itu memiliki angka kecelakaan kerja yang tinggi setiap tahunnya, maka dari Kementerian Tenaga Kerja dapat memberikan sanksi. Tapi sejauh ini belum pernah terjadi seperti itu. Nah, ini mengenai cara pembuatan statistik kecelakaan kerja. Nah, bagaimana penjelasan dari tiap item ini? Kalian juga dapat melihat dari YouTube saya yang lainnya yang berhubungan tentang statistik kecelakaan, karena saat ini kita sedang membahas SMK 3 sehingga fokus penjelasannya hanya mengenai kriteria-kriteria yang tadi wajib ada pada kriteria pelaporan dan perbaikan. Sekian. Jika ada yang masih kurang paham, kita bisa lanjutkan pada forum Gnet, atau mungkin teman-teman bisa mengirimkan private message ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.